Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, jika menjadi kekasih Allah adalah merupakan harapan indah bagi setiap muslim, maka menjadi musuh Allah adalah sebuah petaka yang perlu dihindari. Karena sudah pasti menjadi musuh Allah membuatnya selalu dihantui azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh alangkah menderitanya orang-orang yang akan dijadikan musuh Allah kelak di akhirat. Padahal sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh Allah kelak di akhirat. Akan tetapi sebelum membahasnya, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberi keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam sebuah hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah kelak di akhirat. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ada 3 golongan, aku akan menjadi musuhnya, niscaya aku memusuhinya. Mereka itu adalah seseorang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Allah menyebutkan bahwa golongan pertama yang kelak menjadi musuh Allah adalah mereka yang suka mengingkari janji sewaktu hidup di dunia. Dalam Islam, janji dianalogikan sebagai sebuah utang, di mana sebuah utang menjadi wajib hukumnya untuk ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung, orang yang mengingkari janjinya adalah masuk dalam kategori orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya orang-orang munafik ini. Allah berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1-3. Orang-orang yang sering melakukan tindakan seperti itu, maka kelak di akhirat menjadi orang yang akan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya menunaikan janji adalah suatu keharusan bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pemirsa Tadabbur Ilmi, golongan kedua yang kelak akan menjadi musuh Allah adalah orang yang melakukan perdagangan manusia dan memakan hasilnya. Golongan kedua ini sungguh sangat banyak sekali terjadi di negeri kita ini. Mereka menyalurkan orang-orang untuk dijadikan sebagai budak atau eksploitasi terhadap manusia, seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang kelak akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan praktik seperti ini sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33. Sedangkan golongan ketiga dan golongan terakhir dari mereka yang akan menjadi musuh Allah adalah majikan yang tidak membayarkan upah kepada pekerjanya. Di masa akhir zaman ini, sungguh kegiatan seperti ini masih banyak terjadi. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan ketentuan, tapi ternyata gajinya tertahan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Begitu juga bisa dimaksudkan jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulannya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 3 golongan orang yang kelak di akhirat akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan malah dimusuhi oleh Allah. Semoga kita semua dapat terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam tiap sendi kehidupan, baik amanah terhadap Allah maupun amanah terhadap sesama manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.